Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Di video kali ini gue ingin melakukan unboxing sekaligus review dari sebuah gimbal yang menurut gue keren banget dan sangat menarik buat dimiliki, terutama buat kalian yang lagi seneng membuat video-video ala-ala sinematik. Bersama gue Bagus, inilah unboxing dan review dari DJI RSC 2. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, sebenarnya gue udah buat video unboxing yang dari atas gitu, cuman kayaknya akan kepanjangan sekali. Jadi di sini kita akan lihat aja ya, isinya tuh apa aja. Kebetulan ini adalah DJI RSC 2 yang versi paling basic, yang paling murah, jadi kalian dapat beberapa tools atau aksesoris yang penting aja. Nah, ini adalah tasnya yang didapat. Isinya itu dia ada dua lapis gitu. Kita lihat yang paling atas dulu. Isinya itu ada, nah di sini itu ada ya dua kantong, tapi di sini kita lihat pertama itu yang penting, ini adalah ada quick release ini yang pertama. Terus ada plate buat quick release-nya juga, plate. Terus ada tripod mini buat di bagian bawahnya. Lalu di sini udah nggak ada lagi. Kita ke bagian kompartemen selanjutnya. Nah, di bawahnya ini itu ada kabel. Ini kabel buat kamera ya, karena di sini ada berbagai macam interface-nya. Yang utamanya dia Type-C, cuman di ujung satunya lagi dia ada yang micro USB, ada USB Type-C juga, sama mini USB-A. Ya, kabel. Lalu ada satu lagi buat quick release, cuman dia lebih tinggi. Kenapa ada satu lagi? Mungkin kalian pakai lensa yang lebih besar ya, itu akan pakai quick release yang seperti ini. Terus di bagian sampingnya ada juga kabel USB-A to C, ini buat ngecas si DJI RSC 2-nya. Oh ya, kayak gue ada yang ketinggalan deh. Di atas sini tuh seharusnya ada juga. Nah, ini nih. Ya, ini ada baut-baut. Banyak lah nih buat baut-baut quick release-nya juga. Sama ada ini bentuk Y seperti ini. Ini tuh buat penopang lensa. Jadi kalau misalnya pakai lensa yang gede gitu, nanti dipasang di ujung plate-nya. Nanti dipasang seperti ini buat nopang lensa. Kalau kalian pakai lensa yang besar. Oke. Dan yang terakhir tentu saja kita dapat gimbalnya. Nah, gimbal ini cukup berat ya, tapi spesialnya dia bisa dilipat seperti ini. Oke. Langsung aja gua mau setup dulu ya, biar enak nunjukin ke kalian. Oke, kurang lebih seperti ini setupnya yang bisa gue tunjukkan ke kalian. Sebelumnya gue mohon maaf dulu karena situasinya ini masih WFH dan di rumah punya alat yang cukup terbatas. Kamera gue cuma satu yang gue pakai buat ngerekam ini, dan jadi gue nggak bisa pasang kameranya di sini. Tapi gue udah coba rekam. Nanti gue kasih lihat hasilnya seberapa stabil. Tapi pertama-tama sekarang yang paling penting dulu, apa aja sih yang kalian dapatkan dari si DJI RSC 2 ini? Sebenarnya di atas itu kan masih ada DJI SC2 ya, itu yang lebih ringan, lebih bagus, fiturnya lebih banyak. Tapi kalau kalian budgetnya cukup terbatas, ya SC2 ini juga masih cukup bagus kok untuk dibeli. Bahannya semua aluminium, ya aluminium keras, berasa ini dingin ya. Terus juga di bagian bawah dia ada grip karet, jadi lebih mantap. Di bagian depan ini ada dial, sama ada tombol trigger. Tombol trigger ini buat menstabilkan si gimbalnya ini, dan juga bisa muter otomatis kalau ditekan 3 kali. Lalu di bagian samping, di sini ada sejumlah tempat ya kalau mau masang aksesoris kayak holder kamera HP, holder HP atau Revon Eye atau yang ya aksesoris lainnya yang tidak termasuk dalam kotak pembelian. Lalu di sampingnya juga ada port USB-C, tombol power juga.
Di bagian belakang di sini ada layar AMOLED 1 inch tapi masih hitam putih, tombol record, terus ada joystick, ada tombol mode. Di bagian sampingnya ini ada dial lagi sama tombol back yang ini khusus untuk navigasi menu di layarnya karena layarnya ini belum touchscreen dan hitam putih juga sih. Oh iya, di bagian sini juga ada sejumlah lubang-lubangnya kalau kalian mau pasang apa-apa. Ini semua interface-nya udah USB-C ya. Kan kabelnya juga banyak tadi dikasih. Nah, keunggulan dari si DJI RSC2 ini? Menurut gua hal pertama yang diunggulkan ya tadi yang bisa dilipat. Kalau bisa dilipat, dia maka akan mudah masuk ke tas yang lebih praktis, mau disimpan dalam tas gampang, nggak makan banyak tempat. Dan satu lagi yang ini juga gue baru ngeh, salah satu keunggulan kalau bisa dilipat seperti ini adalah kalian bisa ngambil gambar ala-ala low angle gitu. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, kalau bisa dilipat, kalian tuh bisa banget ngambil foto ngerekam video yang ala-ala low angle gitu, seperti ini. Ini ntar locknya nggak bisa ya. Jadi bisa low angle gitu. Kalian bisa ngerekam seperti ini posisinya. Ini udah kelebihan dari desain DJI RSC2 yang bisa dilipat. Kalau nggak mau dilipat ya bisa naikin lagi dan dikencengin biar tidak mudah jatuh. Di sini itu juga ada sejumlah knob yang fungsinya untuk ngelock. Jadi kalau kalian posisi terlipat ataupun tidak terlipat, nggak gampang goyang-goyang. Tuh, dia kenceng kan karena semua knobnya gue kencengin. Tapi kalau kalian longgarin semua knobnya, terus dalam posisi nyala dan sudah balance, dia tidak akan goyang-goyang. Seperti itu. Kalau begini kan goyang-goyangnya kan pindah-pindah, cukup bikin kaget juga gitu. Nah, tuh bisa pindah-pindah gini. Di sini ada knobnya, bisa kalian aktifkan untuk mengunci posisi-posisinya. Nah, selanjutnya adalah untuk layarnya. Di sini layarnya 1,1 apa 1 inch AMOLED meskipun dia masih hitam putih. Begitu dinyalakan langsung muncul tulisan DJI. Nah, di sini ada banyak banget pilihannya. Advance, Follow, Auto Tune, Joystick, Front Dial. Front Dial ini yang dial depannya. Kalau tersambung dengan kameranya itu bisa buat ngatur zoom dan fokus. Terus ada Follow. Follow ini ada beberapa mode yang bisa dipilih. Ada PF, PTF, FPV, Custom. Dan yang istimewa di sini ada 3D roll 360 sama portrait. Kalau 3D roll 360 itu buat muter, jadi ala-ala film-film Hollywood gitu. Terus ada yang portrait. Portrait ini kalau kalian mau bikin konten kayak TikTok atau YouTube Shorts atau Instagram TV, bisa pakai gimbal ini. Jadi kamera yang ntar diposisiin portrait. Di sini ada buat ngatur speednya juga, terus buat ngatur joystick bisa dipilih mau kenceng atau lambat. Terus ada auto tune, jadi kalau misalkan sudah balance itu kalian bisa setting auto tune-nya supaya lebih balance lagi. Saran gue sih untuk memang lebih baik dibuat seimbang dulu. Karena apa? Karena kalau kalian main pasang aja dan belum seimbang, bener-bener seimbang dan belum proper, itu akan menghabiskan baterai lebih banyak ketika dipakai. Bicara soal baterai, gue jujur aja udah pakai seminggu tapi belum habis. Tapi untuk pengisian dayanya dia cukup lama, dari 0 ke 100 itu butuh waktu 2 jam lebih untuk ngisi baterainya. Tapi habisnya juga, ya gue nggak tahu sih, mungkin karena gue tidak pakai untuk intense shooting, jadi cukup lama. Nah, oke, langsung aja kita lihat bagaimana hasil video menggunakan gimbal RSC2 ini. Let's go. Jadi ini adalah hasil perekaman kamera gue, Lumix G7 dengan gimbal DJI RSC2. Ini mode apa ya? Mode FPV kalau nggak salah deh. Mode PF, gue ubah ke PTF aja. Oke. Kira-kira begini. Ini gue sambil goyang jalan. Ini gue udah goyang-goyangin banget. Gue biasa jalan nggak segoyang ini sih. Tapi ya ginilah kira-kira hasilnya. Nah, yang gue suka dari si DJI RSC2 ini adalah dia yang bisa tiba-tiba muter gitu. Cocok buat kalau emang nge-vlog. Caranya tinggal ada tombol trigger di depan, terus pencet 3 kali. Nah, maka dia akan langsung seperti ini. Kalau mau balikin lagi tinggal tekan 2 kali.
Nah, udah gitu aja. Ini sih menurut gue hasilnya stabil banget, bagus. Cuman keluhan gue untuk RSC2 ini agak berat. Ini gue baru pakai sebentar aja, tangan gue udah pegel. Mungkin bisa jadi gue yang nggak biasa, tapi ini udah bagus banget menurut gue. Kalau kalian mau bikin video profesional, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif atau pilihan buat kalian. Oke, kesimpulannya adalah DJI RSC2 ini adalah gimbal yang sangat proper untuk kalian ngambil video. Meskipun gue akui kekurangan dari DJI RSC2 ini masih cukup berat untuk dipegang dengan satu tangan. Mungkin gue yang belum biasa, tapi gue pakai misalkan untuk vlogging gitu ya, ini cukup berat. Gue sih nggak menyarankan ini untuk vlogging kecuali tangan kalian sudah cukup terlatih. Tapi dia bisa dilipat, itu yang membuat DJI RSC2 ini cukup praktis untuk dibawa ke mana-mana. Kalau kalian sering syuting outdoor, syuting ke luar kota, ini enak banget karena bisa disimpan dalam tas dengan cukup mudah. Selain itu, pilihan menunya juga banyak banget, terutama 3D Roll 360 itu yang bisa ngambil gambar dengan cukup keren. Terus mode potret buat pengambilan gambar ke aplikasi yang lebih kekinian, karena kan banyak ya sekarang yang aplikasi video untuk yang formatnya sudah potret. Udah gitu aja. Kalau kalian berminat, ini sangat gue rekomendasikan sih buat para pemula. Pada awalnya memang cukup mengintimidasi ya buat kalian yang pertama kali pakai gimbal, tapi kalau sudah terbiasa, ini akan sangat membantu menghasilkan video yang berkualitas tinggi. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.